Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apoy dengan NIM 2023-0101-0451. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengembangan sikap inklusif dan toleransi yang terbagi menjadi 8. Yang pertama itu pendidikan ilmu pengetahuan sosial di jenjang sekolah dasar atau SD. Tidak hanya bertujuan untuk mengenalkan pengetahuan faktual tentang masyarakat, geografi, sejarah, dan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana strategi dalam inklusif dan toleransi. Karena pentingnya nilai inklusif dan toleransi tidak terlepas dari kondisi masyarakat Indonesia yang multikultural dan majemuk. IPS Sekolah Dasar menjadi wadah yang ideal untuk menanamkan nilai-nilai ini karena materi yang diajarkan erat kaitannya dengan realitas sosial dan budaya. Yang kedua itu landasan filosofis dan yuridis. Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi utama dalam membangun karakter peserta didik yang inklusif dan toleran sebagai dasar negara Pancasila yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan yang sejalan dengan semangat inklusif. Yang ketiga itu konsep dasar sikap inklusif dan toleransi. Sikap inklusif dalam konteks pendidikan dasar dapat dipahami sebagai sikap terbuka menghargai perbedaan dan mengakomodasi keberagaman individu tanpa diskriminasi. Sementara itu, sikap toleransi merupakan sikap menerima keberagaman tanpa prasangka dan tanpa memaksa keseragaman. Toleransi mencerminkan pemahaman setiap individu memiliki hak untuk memiliki keyakinan, pandangan, dan budaya yang berbeda. Lebih lanjut lagi, guru memiliki peran penting dalam membimbing siswa agar menginternalisis nilai-nilai ini tidak hanya di dalam kelas tetapi juga dalam menggunakan berbagai metode seperti bercerita atau storytelling, simulasi sosial, dan pembelajaran berbasis proyek yang mendorong kolaborasi antar siswa lintas latar belakang. Misalnya, siswa dapat ditugaskan membuat proyek kelas bertema kampanye sekolah toleran atau pameran budaya daerah yang melibatkan seluruh siswa secara aktif dan setara. Yang keempat itu strategi pembelajaran untuk membangun sikap inklusif dan toleransi. Pengembangan sikap inklusif dan toleransi dalam pembelajaran IPS sekolah dasar tidak hanya ditentukan oleh materi yang diajarkan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh strategi pembelajaran yang digunakan. Selain itu, pembelajaran kooperatif juga terbukti sebagai sangat efektif dalam menemukan sikap sosial yang positif di antara siswa dengan bekerja dalam kelompok kecil yang heterogen. Siswa belajar berbagai tugas, mendengarkan pendapat orang lain, dan menjelaskan perbedaan secara konstruktif. Yang kelima itu pengintegrasian nilai-nilai inklusif dan toleransi dalam materi IPS sekolah dasar. Dan yang kelima itu pengintegrasian nilai-nilai inklusif dan toleransi dalam materi IPS sekolah dasar. Integrasi nilai-nilai inklusif dan toleransi dalam materi IPS sekolah dasar menjadi bagian penting dalam menciptakan proses pembelajaran yang bermakna sekaligus membentuk karakter siswa. Materi tentang keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa merupakan salah satu konten utama dalam ilmu pengetahuan sosial yang sangat potensial untuk menanamkan nilai-nilai tersebut. Selain itu, materi mengenai konflik sosial dan resolusi damai memberikan ruang bagi siswa untuk memahami dinamika sosial dan pentingnya hidup harmonis dalam perbedaan. Guru dapat menggunakan pendekatan naratif seperti mencerita sejarah konflik horizontal
di Indonesia dan bagaimana masyarakat menyelesaikan secara damai. Kegiatan analisis diskusi kelas dan simulasi resolusi konflik. Siswa diajak berpikir kritis tentang penyebab konflik serta menemukan solusi yang mencerminkan nilai toleransi dan yang keenam itu media dan sumber belajar pendukung. Media dan sumber belajar merupakan komponen penting dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang bertujuan untuk mengembangkan sikap inklusif dan toleransi. Salah satu media yang efektif adalah media audiovisual dan cerita rakyat. Yang ketujuh itu evaluasi sikap inklusif dan toleransi. Evaluasi dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang menekankan membangun sikap inklusif dan toleransi memerlukan pendapat yang autentik dan menyeluruh. Teknik penilaian autentik menjadi sangat penting karena memberikan gambaran nyata yang bagaimana siswa menginternalisasi dan menampilkan sikap sosial dalam konteks sehari-hari. Yang delapan itu studi kasus dan praktik baik. Studi kasus dan praktik baik dalam pembelajaran ilmu pengetahuan di sekolah dasar dapat menjadi inspirasi konkret bagi guru dalam menemukan sikap inklusif dan toleransi pada siswa.